Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam buat semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Luan Rosa Prasasti Estu, Aulia Istihar Lisa Zalzabila, dan saya Aulia Sifa akan menjelaskan sedikit mengenai hasil mini riset kami dengan judul Pengaruh Edukasi Body Image terhadap Penerimaan Diri pada Mahasiswa. Baik, materi yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini, setiap individu pasti memiliki masalah dalam hidupnya, terutama masalah internal dari dalam diri seseorang, di mana dengan berbagai masalah yang dihadapi menuntut individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut untuk hidup yang lebih baik. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan menerima dirinya. Menurut Kaplan 2012, penerimaan diri merupakan sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, dan pengakuan akan keterbatasan sendiri. Penerimaan diri biasanya tidak jauh-jauh tentang penampilan atau kondisi fisik. Bagi sebagian orang, penampilan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satunya tentang masalah citra tubuh atau body image. Menurut Amalia, 2007 menyebutkan setiap individu memiliki gambaran diri ideal seperti apa yang diinginkan, termasuk bentuk tubuh ideal seperti apa yang diimpikannya. Tidak sesuai antara bentuk tubuh yang dipersepsikan oleh individu dengan bentuk tubuh yang menurutnya ideal akan memunculkan ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Thompson 2000 bahwa tingkat body image individu tergambar oleh seberapa jauh individu merasa puas terhadap bagian-bagian tubuh dalam penampilan fisik secara keseluruhan, serta menambahkan tingkat penerimaan citra raga yang sebagian besarnya tergantung pada pengaruh sosial budaya yang terdiri dari 4 aspek, yaitu reaksi orang lain, perbandingan dengan orang lain, perasaan individu, dan identifikasi terhadap orang lain. Berdasarkan body image tersebut, pasti ada perasaan dari diri seseorang di mana ada bagian dari tubuhnya yang tidak sesuai dengan tubuh idealnya. Akan selalu ada ketidakpuasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika hanya mengutamakan citra tubuh yang diinginkan, disitulah peran penting dari penerimaan diri, terutama bagi kesehatan mental. Karena jika tidak mempunyai penerimaan diri sendiri, maka akan kesulitan untuk mengontrol emosi diri sendiri, terutama amarah. Rida 2013 mengungkapkan bahwa penerimaan diri banyak dipengaruhi oleh body image yang berupa budaya dan standarisasi masyarakat mengenai penampilan dan kecantikan, meliputi konsep kurus, gemuk, indah, dan menawan ketika dilihat. Penerimaan diri juga dipengaruhi oleh penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik berupa penampilan negatif maupun penilaian positif yang akhirnya menghasilkan peranan keberhargaan atau kebergunaan diri dalam menjalani kehidupan dan sewaktu-waktu bisa menjadi pengaruh yang sangat kuat pada diri sendiri. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi citra tubuh terhadap penerimaan diri pada mahasiswa. Keseluruhan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis terhadap ilmu psikologi, khususnya mengenai penerimaan diri dan body image, serta dapat menjadi suatu acuan untuk penelitian-penelitian yang lebih mendalam di kemudian hari. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis. Selanjutnya yaitu edukasi. Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengikat fakta atau kondisinya. Maksudnya di sini adalah kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengaruh diri, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.
Pemberian edukasi dalam penelitian ini yaitu dengan bantuan video yang berasal dari YouTube. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian mengajukan hipotesis sebagai berikut. Apakah ada pengaruh pemberian edukasi body image terhadap penerimaan diri mahasiswa? Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan metode eksperimen dengan jenis penelitian murni atau true experiment design dengan teknik post-test online control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak secara acak, dan dengan teknik sampling yang digunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pertimbangan kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti. Dengan karakter responden, yang pertama adalah individu masih berstatus mahasiswa aktif di sebuah instansi akademik. Perempuan berusia 18 sampai 25 tahun dan bersedia menjadi responden tanpa paksaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil riset yang terdiri dari deskripsi pelaksanaan dan analisis. Yang pertama ada deskripsi pelaksanaan. Pada pelaksanaan eksperimen ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi WhatsApp. Hal ini karena penelitian dilakukan di masa pandemi. Intervensi yang digunakan berupa pemberian edukasi secara online melalui media video yang berasal dari YouTube yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan subjek mengenai body image. Edukasi diberikan pada tanggal 3 Juni 2021. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dengan peserta grup WhatsApp sebanyak 20 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 10 orang dan kelompok eksperimen sebanyak 10 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner tentang penerimaan diri yang dibagikan secara online melalui link Google Form pada grup WhatsApp. Yang kedua ada analisis. Hasil uji normalitas yang dapat dilihat pada PPT diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk yaitu pada kelompok kontrol sebesar 0,915 dan kelompok eksperimen sebesar 0,507. Angka signifikansi Shapiro-Wilk tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau signifikansi lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Parrot Sample T-Test. Dari tabel hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikan total sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dalam penerimaan diri antara kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberikan edukasi, dengan kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberikan edukasi. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu terdapat perbedaan penerimaan diri antara kelompok yang tidak diberikan perlakuan dengan kelompok yang diberikan perlakuan berupa edukasi body image. Artinya, kelompok yang diberikan perlakuan lebih bisa menerima dirinya secara positif. Sebaliknya, kelompok yang tidak diberikan perlakuan kurang mampu untuk menerima dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.